Ada tuh sampai sekarang tuh misalnya ada orang yang sedikit aneh di TikTok, terus nge-tag-nya aku gitu, karena aku RSJ survivor kan. Aha. Kayak, "Kak, ini ada pasiennya nih, bawa dong," gitu. Kan aku pernah ditanya namanya siapa, tapi aku nggak bisa Iya. jawab. Terus nanti disuruh lihat gelang pasien kan ada. Mhm. Langsung lihat, "Oh, Yova." Terus langsung inget gitu. Terus langsung sadar kayak, "Oh ya, kenapa aku di sini?" gitu. "Kenapa ini ada di mana?" gitu. Ada cerita para puan. Kesehatan mental saat ini bisa dibilang sudah jadi sebuah fenomena sosial di masyarakat. Banyak orang mulai memberi perhatian lebih pada isu kesehatan mental. Mulai dari kampanye soal body positivity sampai himbauan untuk reach out ke psikolog atau psikiater, minimal ke orang terdekat untuk cari bantuan saat mulai merasa ada gejala gangguan mental. Kampanye soal kesehatan mental juga berguna untuk mengedukasi masyarakat bahwa gangguan mental yang mungkin kita rasakan bukanlah aib. Selayaknya sebuah penyakit, gangguan mental juga sebaiknya dapat penanganan lebih lanjut dari tenaga ahli. Seperti itulah yang dilakukan oleh narasumber kita kali ini, Yovania Ashifa Jami. Tidak menganggap kondisinya sebagai aib, perempuan yang akrab disapa Yova ini justru belakangan dikenal di sosial media karena membagikan kisahnya berjuang sembuh dari kondisi gangguan mental. Dari pernah jadi pasien rumah sakit jiwa, hingga kini berhasil wujudkan mimpi lanjutkan kuliah di Universitas Indonesia. Nggak sampai di situ, Yova bahkan menginisiasi sebuah komunitas yang diberi nama pasti.id, singkatan dari Patahkan Stigma Negatif Kesehatan Mental untuk Indonesia. Seperti apa sih perjalanan Yova patahkan stigma negatif yang beredar di masyarakat soal kesehatan mental? Gimana juga perjuangan Yova untuk sembuh dari gangguan mental yang dialami? Kita langsung tanya aja ke orangnya. Halo Kak Yova, apa kabar? Baik, Kak Indi apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya udah meluangkan waktu gitu buat ngobrol-ngobrol sama kita di Cerita Para Puan. First things first nih, kalau misalnya buka profilnya kamu nih di IG gitu ya, kamu kan tulis di situ kamu jurusannya apa, tahun berapa gitu ya. Tapi itu aku jadi agak penasaran karena dengar-dengar sebetulnya kamu pinginnya itu kuliah jurusan psikologi, tapi ngambilnya jadinya public relation. Iya, betul. Kenapa nggak ngambil psikologi aja waktu itu? Sebenarnya udah coba-coba, Oh. jadi aku udah coba daftar di berbagai PTN, daftar pilihan pertama itu psikologi, tapi Mhm. ternyata emang rezekinya di PR, di Humas, gitu. Oke, di mana kuliah di mana kamu, Aku Kak Yova? kuliah di Universitas Indonesia, Jadi tadinya maunya Psi UI. Psiko UI tadinya Tadi mau ngambil maunya, situ. tapi ternyata rezekinya di PR UI, gitu. Oke. Nah, kalau misalnya setelah lulus, kira-kira ada kemungkinan mau ngambil yang ingin kamu ambil dulu nggak? Iya sih, Mau pengen banget. digeser dikit gitu? Pengen banget sih. Jadi kan kebetulan aku sekarang itu D3 kan. Jadi masih bisa lanjut S1, bisa ngulang lah S1 psikologi. Jadi rencananya habis aku lulus kuliah nih, paling aku bakal ngambil psikologi tapi sambil kerja gitu sih. Oke. Ada keinginan pas tahu, oh ternyata nggak dapet nih di psikologi gitu ya. Terus coba lagi aja deh tahun depan masih di jurusan yang sama untuk ngejar regulernya gitu. Oh, Waktu itu pas itu sempet mikir kayak gitu, tapi kebetulan pas dijalanin, loh kok seru gitu, kayak kok oh, malah seru, terus juga kayak sesuai passion aku ternyata. mhm, Jadi kan itu jurusan ilmu komunikasi kan, mhm. jadi sesuai sama passion aku yang suka ngomong, suka Aha, nulis juga. Kalau PR kan juga penjurusannya ada harus bisa nulis kayak copywriter gitu kan. mhm, Terus pas aku jalanin aku jadi suka, dan kebetulan aku juga lagi aktif organisasi yang nggak mhm, bisa aku tinggalin, karena kalau aku tinggalin misalnya semester 3 itu aku mau ngambil psikologi di mana gitu. mmm. Tapi karena ada kewajiban organisasi yang udah aku daftarin gitu, jadi kayak udah nggak bisa. Jadi kayak ya udahlah aku jalanin aja apa yang udah diterima dan apa yang aku pilih dari awal gitu. Organisasi apa sih? BEM fakultas. Oh, tadinya aku berpikir gini, organisasi apa sih, kan sebenarnya kalau masih kuliah mah tinggal aja kali, itu bukan ya. Tapi, Oke. oh ternyata BEM, BEM, makanya terus akhirnya nggak iya, GR. terus aku ada megang satu project gitu, Ah hah. namanya UE Vocational Expo gitu, Oh, oke. project dari BEM. Jadi kayak Mhm, aku kalau mau ninggalin kayak nggak enak gitu, karena aku udah jadi project officer-nya, jadi ketua pelaksananya. Kayak aku kan juga megang pasti.id platform yang lagi mhm, aku jalanin. Pas itu tuh sempat aku bener-bener lagi nggak bisa pegang, dan aku tuh
jadinya ke pending, ketunda, bukan aku lepas, bener-bener lepas semua, tapi aku pending, kayak aku tunggu dulu sampai aku bener-bener bisa jalanin, baru aku jalanin lagi, tapi tetap aku jalanin gitu, tetap aku, insya Allah aku jalanin sampai akhir gitu. Nah, cerita dikit dong, Pasti itu apa sih? Pasti.id ya? Oke, Pasti.id itu sebenarnya platform kesehatan mental yang punya tujuan khusus untuk mematahkan stigma negatif kesehatan mental. Jadi Pasti itu singkatan dari patahkan stigma. Nah, yang mau dipatahkan stigmanya adalah kesehatan mental. Itu awalnya berawal dari event yang aku laksanakan di semester 2. Kemudian aku dapat tugas dari mata kuliah pengelolaan proyek dan ajang khusus, itu mostly tentang gimana sih kita jadi seorang event organizer gitu. Dan aku bikin event, kebetulan dapet temanya mental health gitu dari dosen aku, dan aku langsung jalanin eventnya, dan ternyata tanpa disadari dan tanpa tersangka juga eventnya itu berjalan lancar banget, sukses banget, sampai banyak banget yang join dan banyak banget yang tertarik. Sampai sekarang followersnya masih ada 2.000, dan aku ngerasa kayak kalau misalnya itu cuma dijalin sekali gitu, kayak sayang banget karena peminatnya tuh banyak banget. Jadi aku memutuskan untuk tahun selanjutnya buat lanjutin Pasti.id sendiri itu. Jadi rebranding dari Pasti yang cuma anak kuliahan yang ngejalanin, jadi ke platform kesehatan mental gitu. Dari awalnya event jadinya platform gitu. Menurutmu nih ya, kenapa sih si Pasti ini jadinya sukses banget? Apakah pada saat kita dapet nih, kita dapat bagiannya kesehatan mental, apakah itu sesuatu yang kayak wah yeay dapet, misalnya kayak topiknya gampang nih karena banyak gitu ya, atau kayak yeay topiknya deket nih sama gue gitu, atau apa tuh yang menurutmu akhirnya bikin sukses tuh apa? Dari timnya sendiri, dari kamunya yang punya ide, atau dari kamu ngelihat orang di luar tuh memang butuh banget atau gimana? Yang pertama itu eventnya bener-bener temanya tuh relate banget di aku, dan kebetulan tuh itu kan sekitar bulan Januari, dan itu pas banget aku lagi viral di TikTok, Kak. Bahas tentang background aku yang pernah masuk RSJ seperti itu. Aku nggak pakai media partner buat eventnya, jadi bener-bener cuma dari TikTok aku kayak bikin cuplikan-cuplikan tentang mental health, dan ternyata banyak yang minat gitu. Terus topik mental health saat itu lagi ramai banget dibahas, jadi banyak banget orang yang udah mulai aware sama topik mental health dan mental health-nya itu sendiri, jadi banyak yang tertarik untuk gabung. Tadi kan kamu mention bahwa pada saat itu pas kamu lagi viral di TikTok, boleh cerita dikit nggak? Itu berarti Januari 2020. Januari 2021. 21, berarti pas masih pandemi ya? Pandemi. Apa tuh waktu itu viralnya apa sih? Viralnya Soal tuh, apa? pertama kali tuh viral karena awalnya tuh aku resahkan sama stigma-stigma negatif tentang kesehatan mental, terutama buat orang-orang yang suka pakai jokes tentang mental health, kayak misalnya pasien RSJ atau enggak RSJ-nya atau enggak obat-obatannya, misalnya lu kayak RSJ aja sana lu gitu. Ya, Atau ke enggak, grogol aja lo biasanya dulu gitu. iya kayak gitu. Di masa aku bercanda. Iya kayak gitu, dan aku pernah sempet denger itu, dan sebenarnya awalnya aku juga nggak terlalu gimana-gimana sama jokes kayak gitu kan, tapi setelah aku masuk RSJ di jokes kayak gitu kayak kesel juga ya gitu. Terus akhirnya aku bikin tulisan kayak aku nari-nari gitu depan UI, terus aku bilang kayak buat kalian yang masih suka ngejokes tentang pasien RSJ atau tentang kesehatan mental lainnya, lihat nih ada mantan pasien RSJ yang berhasil masuk UI gitu. Nah dari situ kayak pada kaget, demi apa sih, demi apa pernah masuk RSJ gitu. Terus akhirnya viral, dan ya udah, akhirnya dari situ sebenarnya tuh sempet mikir gitu loh, kayak ya ampun kok tiba-tiba gue viral ya, soalnya nggak nyangka banget itu, aku cuma iseng menyampaikan keluh kesahku yang aku kira nggak bakal seviral itu. Terus kayak sempet bingung kayak ini mau dibawa kemana ya, sempet merenung 1-2 minggu, terus akhirnya kayak setelah 1-2 minggu kayak ini karena udah viral, gue mau coba bikin TikTok, mau fokus di TikTok, fokus berkarya, fokusnya di kesehatan mental, dan kayak nggak cuma mau viral aja, tapi emang pengen bawa kesehatan mental lebih baik untuk Indonesia dengan mematahkan stigma-stigma tersebut. Gitu. Itu dia tuh tadi ya, kualitas tanggung jawabmu itu ya. Satu viral langsung berpikir ini mau diapain. Iya betul. Dan ngambil waktu beneran 1-2 minggu. Biasanya orang kalau viral
wah gitu ya. Mungkin ada yang berpikir bahwa wah berarti gue bisa voicing sesuatu nih gitu. Tapi kan ada juga yang akhirnya memanfaatkan itu sekedar, wah gue terkenal nih gitu ya. Betul. Tapi sebetulnya apa yang akhirnya mendorong kamu buat kayaknya gue bisa pakai influence atau orang yang akhirnya nonton untuk sebarkan sebuah pesan tertentu deh gitu. Apa yang men-trigger melakukan itu sih sebenarnya? Apakah di komen-komen ada sesuatu yang bikin kamu tersentak gitu kayak oh iya ya gitu? Kalau misalnya itu awalnya kan sempat yang bingung itu tadi kan, terus ngelihat banyak banget orang yang tertarik sama kisah aku, banyak banget juga yang support, yang nggak ngedukung tuh yang kayak mencemooh gitu malah dikit banget gitu yang kayak sampai nggak aku hiraukan aja gitu karena emang sesedikit itu yang support tuh banyak banget itu sih yang jadi trigger aku jadi kayak wah banyak banget yang dukung dan banyak banget yang emang aware sama kasus ini jadi aku pengen itu jadi triggernya sih karena dari udah aku post terus ternyata banyak yang dukung terus jadinya ya udah mau coba untuk terus berkarya. Bukan berarti maksudnya aku berusaha mendismiss orang yang mendukung ya, tapi bahwa masih ada yang udah seperti itu lalu komentarnya masih ada yang negatif berarti kan tadi ya? Iya betul. Mereka komen apa tuh kalau kayak gitu? Apa ya meremehkan gitu sih kayak emang kenapa kalau masuk UI misalnya gitu. Oh oke. Kayak emang kenapa kalau masuk UI terus apalagi ya kayak ada tuh sampai sekarang tuh misalnya ada orang yang sedikit aneh di TikTok terus ngeteknya aku gitu karena aku RSJ survivor kan kayak kok ini ada pasiennya nih bawa dong gitu komen-komen gitu. kayak gitu Itu dia bercanda ya sebenarnya. bercanda sebenarnya tapi agak gitu. Itu yang harus diberesin ya. Iya, itu yang harus bener. diberesin. Boleh cerita dikit nggak rasanya cerita ini mungkin nggak akan pernah orang nggak akan pernah capek ya pingin denger lagi karena cukup jarang kan ada orang yang mengaku bahwa aku itu dulu di RSJ loh, aku udah sembuh, aku udah keluar, kalau di kasusnya kamu masuk UI loh gitu ya. Boleh cerita juga nggak sih ke kawan Puan, cerita kamu akhirnya bisa masuk RSJ, rumah sakit jiwa, itu kayak gimana tuh Yova? Kalau pertama kali masuk RSJ itu karena aku kondisinya dulu udah separah itu. Aku udah di fase halusinasi dan delusi. Jadi kalau misalnya ditanya tuh aku nggak bisa jawab. Terus aku suka mikirin yang enggak yang sebenarnya tuh nggak nyata. Misalnya aku mikir aku lagi dimata-matain, aku lagi disadap gitu. Atau enggak aku ini sebenarnya putri kerajaan yang diculik gitu. Pokoknya udah aneh banget. Bahkan kalau misalnya ditanya nama sendiri tuh udah nggak bisa jawab gitu. Misalnya ditanya Yova, jawabnya Anto gitu. Misalnya gitu. Nah, itu umur berapa tadi, sorry? Umur 16. 16 ya, oke. Terus. 16-15 lah. 16-15. Terus abis itu aku kayak dikiranya awalnya kerasukan jin. Karena udah nggak bisa diajak interaksi banget kan, terus kayak ngelantur banget gitu. Awalnya dikira kerasukan jin, malah dapet penanganan yang tidak layak. Maksudnya perawatan yang tidak tepat gitu, malah dibawa ke Rukiah. Nah di Rukiah itu dapat penanganan yang tidak layak. Aku di Borgol nih sampai sekarang masih ada bekasnya kalau kakak lihat. Karena di Borgol di tempat Rukiah gitu. Terus akhirnya keluarga tuh sadar gitu kayak oh ini udah bukan gangguan jin lagi nih, ini gangguan jiwa. Akhirnya baru dibawa ke rumah sakit jiwa seperti itu. Nah dari situ baru dia dapat penanganan yang tepat. Aku dikasih obat, terapi juga seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah dari rumah sakit jiwa itu udah mulai kesadarannya balik lagi dan normal lagi. Berapa lama tuh berarti dari sejak akhirnya keluargamu ngelihat gitu ya dan akhirnya terpikir oke kita harus bawa ke suatu tempat. Ini kan belum masuk medis ya berarti ya, karena yang tadi kamu cerita. Sampai akhirnya itu selesai berarti berapa lama tuh? Setahunan kah? Itu tuh rentang, misalnya aku tuh dari nggak sadarnya tuh Desember 2017. Dan aku baru dibawa ke RSJ-nya itu Februari 2018. Yang sebelumnya itu baru kamu masih melewati di Borgol pada saat Rukiah itu ya? Itu berarti berapa lama? Kalau dihitung ya, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti beneran dari sejak Desember itu udah langsung masuk dibawa ke sana ya? Aku sih kurang inget sih kalau misalnya itu, tapi aku inget banget aku dibawa ke RSJ-nya itu di bulan Maret.
Kalau kamu tadi cerita bahwa kamu ingat dibawa ke RSJ-nya bulan Maret, berarti sebenarnya memori itu ada ya? Ada, tapi itu bener-bener samar-samar banget, blur banget gitu. Jadi aku juga nggak bisa nggak bisa nyocokin gitu loh. Misalnya ini kapan ya, ini kapan ya, ini Iya. kapan ya gitu. Taunya baru belakangan ketika misalnya diceritain. Iya betul. Oh, oke. Tadi kan kamu cerita bahwa kamu ngalamin halusinasi gitu ya, misalnya kayak kok kayaknya ada yang mata-matain aku ya gitu. Lalu kalau ada di kondisi ketika di RSJ itu kan juga sebenarnya kan kita lagi diamat-amati ya gitu ya. Oke. Itu ada perasaan kayak kok aku masih tetap dimata-matai atau udah nggak ada karena Nah. udah ada treatment gitu? Nah iya itu justru aku tuh ngerasa di mata-matanya pas saat itu. Pas di situ? Iya. Oh. Gitu, jadi kayak ngerasa, kayaknya lagi di mata-matain nih. Karena ngelihat orang tuh, jadi tuh persepsi aku tuh nggak bisa secara real gitu. Pasti persepsi aku tuh halusinasi semua gitu. Ngelihatnya tuh nggak bisa aku sambungin secara normal gitu. Jadi pas ngeliat di mata-matain aku nyambungin, oh lagi di mata-matain, lagi disadap gitu. Ngeliat CCTV, ngeliatnya, oh ini gue lagi disadap Iya, gitu. iya benar-benar aku lagi diawati gitu ya. Gitu. Kak Yova, ini adalah pengetahuan yang biasanya mungkin kita tahu karena nonton film. Kan kalau di film itu biasanya kalau misalnya dimasukin ke dalam asylum gitu ya, ada yang dipakein straight jacket gitu kan. Apakah waktu di RSJ kamu ada pengalaman kayak gitu nggak? Iya, kebetulan ada. Itu yang di film benar-benar nyata, tapi itu tuh sebenarnya demi kebaikan kita juga. Karena pas itu aku inget banget aku dipakein jaket seperti itu biar tangannya nggak kemana-mana. Itu karena dulu aku udah cenderung nyakitin diri aku sendiri. Udah nyakar-nyakar, nyubit-nyubit, mukul-mukul. Jadi ketika aku dijaketin, aku jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Jadi aman tangannya, seperti itu sih. Waktu nyakar dan nyubit dan segala macam gitu, kamu inget nggak itu apa yang kamu bayangin sampai kamu melakukan gitu tuh masih inget? Dulu tuh karena kebetulan aku lagi di RSJ, aku mikirnya kayak, aduh kenapa sih kayak dikurung gitu, ngerasa di penjara gitu, kayak udahlah pengen mati aja gitu, maaf ya ini pengen mati aja, mungkin maaf juga ini agak triggering, Iya, mungkin iya, iya. mau mati aja, pokoknya harus mati gitu sih. Sampai aku pernah juga tuh teriak-teriak kayak, aduh pengen mati aja. Dan ada suster, ini aku cerita dikit tentang kebaikan perawatnya ya. Jadi kan aku lagi teriak-teriak tuh kayak, aduh aku pengen mati aja. Itu bener-bener berkali-kali. Terus susternya sampai datang gitu kayak ngomong, kamu kenapa pengen mati gitu. Terus katanya, nggak tahu pokoknya pengen mati aja. Terus susternya ngomong, kalau misalnya kamu bisa ngomong dalam 1 jam selalu ngomong aku mau hidup, nanti suster kasih hadiah gitu. Oh, oke. Terus akhirnya dalam 1 jam itu aku benar-benar berhenti ngomong aku mau mati, aku ganti pakai aku mau hidup seperti itu. Terus udah 1 jam susternya benar-benar datang, dia bawain hadiah, bawain snack gitu kan. Di RSJ makanannya kayak jarang dikasih snack yang enak gitu, nah beneran dibawain gitu. Wow, aku mau hidup selama 1 jam. Kalau misalnya ada keinginan gitu kayak, aduh mau mati aja deh gitu ya. Itu keluarnya karena kayak kamu dengar suara kah? Atau misalnya kayak kamu melihat sesuatu kalau misalnya berhalusinasi gitu? Atau dorongan ingatan yang nge-trigger atau apa sih? Aku tuh kayak lebih ke visual kalau halusinasinya, Lebih visual bukan ya? audio. Jadi aku ngeliat dan aku ngerasain gitu, kayak ngerasain kayak di dalam otakku tuh kayak pengennya mati aja gitu, gitu sih Kak. Oke. Lalu apa yang akhirnya men-trigger kesembuhan kamu? Apakah 1 jam tadi itu aku mau hidup dan dikasih snack, aku curiga maksudnya snack ber-MSG gitu ya, snack gitu. Atau apa tuh yang akhirnya memulai kesembuhanmu? Itu pertama, dari situ aku udah mulai sadar, bener-bener dari situ tuh aku udah membaik lagi, terus juga treatment dari susternya kayak misalnya ditanya, kan aku pernah ditanya namanya siapa tapi aku nggak bisa jawab, terus nanti disuruh lihat gelang pasien kan ada, langsung lihat oh Yova, terus langsung inget gitu. Terus yang paling trigger itu ketika ini si abang jenguk, jadi kan aku udah fase, udah mau dipindahin ke bangsal. Kalau di RSJ sebenarnya bangsal, dari bangsal misalnya bangsal kedua dipindahin ke bangsal ketiga yang udah kondisinya hampir membaik. Dan di situ aku ngelihat abang tuh kan naik bus dari bangsal 2 ke bangsal 3 naik bus. Oh jauh dong berarti ya?
beda gedung sih, Oh, bukan beda jauh. gedung. Karena nggak mungkin jalan kaki kan Oh, kita oke, gitu. oke. Jadi naik bus gitu. Terus ngeliat abang sama dulu pacarnya gitu. Terus kayak, wah ada abang, terus langsung happy, langsung senang, terus langsung sadar kayak, oh ya kenapa aku di sini gitu, kenapa ini ada di mana gitu. Langsung kayak akhirnya mulai sadar dan mulai mempertanyakan gitu loh. Gitu. Sebelumnya memang nggak boleh ada kunjungan? Nggak boleh, sebenarnya itu juga belum boleh, belum dikunjungi, tapi kebetulan ngeliat gitu Ngeliat loh, aja. kebetulan papasan gitu pas abang lagi ke RSJ gitu. Wow, nggak ada yang kebetulan ya? Iya. Nggak ada yang kebetulan sama Oke. sekali. Dan akhirnya kamu jadi nginget, pertama nginget nama dulu kah atau nginget kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini sih, kayak lebih mempertanyakan kok ada di sini ya gitu, ini di mana ya gitu. Oh, oke. Tapi kalau abangmu kamu mengenali berarti ya? Jadi orang Kenal. tuh sebenarnya kamu Mengenali, tapi sebelumnya tuh suka nggak kenal gitu. Tapi semenjak masuk RSJ kan itu udah mulai membaik kan, jadi udah mulai kenal gitu. Pas ngeliat abang langsung kayak, ah abang gitu. pas kamu maksudnya pas kamu keluar pertanyaan, kenapa aku di sini gitu ya? Itu ada memori yang flashback kah? Atau misalnya ada marah mungkin karena kok aku ditaruh di sini, ini di mana? Karena nggak tahu, lebih kesedih atau apa ya? Lebih ke bingung sih, mostly itu kebingung dan kayak mempertanyakan juga kayak kenapa gue ditaruh di sini gitu, gitu-gitu sih Kak. Jadi marahnya tuh dikit, tapi kayak sempat halusinasi juga tuh. Jadi karena udah mau sadar banget, tapi aku sempat halusinasi sekali kayak mikirnya aku lagi masuk ke rumah sakit percobaan gitu, dibawa sama abang buat masuk ke rumah sakit percobaan gitu. Tapi habis itu aku ngobrol-ngobrol nih sama pasien-pasien lainnya. Karena aku udah tanya ke susternya kan, tapi nggak ada yang jawab. Jadi susternya tuh gitu bener-bener ya? nggak mau jawab gitu, kayak mungkin disuruh mikir sendiri atau cari tahu sendiri gitu. Terus aku tanya ke pasien lain dan pasiennya jawab, oh ini di rumah sakit jiwa. Aku langsung tahu, oh di RSJ gitu. Oh, itu pas udah masuk bangsal tadi? Bangsal yang udah paling bagus gitu. Oh, oke. Merasa sendirian nggak sih? Kebetulan sempat ngerasa kangen sama keluarga sih, keluarga sama orang-orang terdekat sama teman-teman gitu, karena benar-benar sendirian kan, dan di situ nggak ada yang aku kenal. Tapi lambat laun aku kayak kenalan sama pasien-pasien lain, ngobrol-ngobrol juga, mereka jadi sharing cerita-cerita mereka juga gitu. Ketika akhirnya tahu bahwa kamu bentar lagi akan keluar loh gitu, kamu udah sembuh nih gitu ya, yang terlintas atau yang muncul di hati atau di pikiran tuh apa sih? Yang pertama, aku tuh kayak sempet bingung gitu kan, pasti bingung banget kok bisa sampai masuk RSJ gitu, emang separah apa sih gitu. Terus yang kedua tuh, aku dulu takut banget dijauhin sama temen-temen. Oh, kalau balik gitu ya? Karena balik Kalau udah karena kan aku udah ngilang 3 bulan gitu kan, ngilang 3 keluar. bulan, terus kayak pokoknya nggak ada kabar sama sekali gitu. Terus tiba-tiba datang kayak takut dijauhin, apalagi kalau mereka tahu aku pernah masuk RSJ gitu. Terus takut aku nggak lulus SMA, karena aku kan nggak masuk sekolah 3 bulan gitu. Tapi alhamdulillah sekolah aku baik banget, SMA Negeri 2 Bekasi itu bener-bener support aku. Bahkan aku tetap naik kelas, tapi bersyarat aku harus ngerjain tugas dan ngerjain ulangan yang tertinggal gitu. Terus udah sih ketakutan aku itu, tapi ketakutannya tuh nggak maksudnya itu ternyata cuma cemas doang, nggak perlu aku takutin, karena ternyata teman-temanku tetap nemenin aku sampai sekarang juga masih berteman baik. Terus juga aku masih lulus SMA, bahkan bisa masuk UI gitu. Jadi itu cuma sekedar ketakutan aku aja sih. Berarti jempol buat SMA 2 Bekasi ya? Iya. Kayak ibarat tuh balon kan, balon kalau ditiup terus-menerus kan meletus juga tuh. Balonnya itu aku, yang dianginin tiup itu masalah-masalahnya. Kalau misalnya masalah ada terus bakal meledak juga.